Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adik Ahmad Tunggul Nugroho, dosen tetap program studi Teknik Industri di lingkungan Universitas Indah-Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliahnya itu adalah KB 44 F5 45 dengan bobot SKS yaitu 3. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan sampaikan materi, dan 2 pertemuan lagi masing-masingnya itu adalah UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas mengenai yang pertama adalah pengantar perancangan fasilitas. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perancangan fasilitas. Yang ketiga adalah perhitungan luas lantai produksi dan serta gudang. Kemudian yang keempat adalah analisis proses aliran material. Yang kelima adalah model matematis untuk penyelesaian masalah pada perancangan fasilitas. Yang keenam adalah algoritma dasar untuk menyelesaikan masalah pada perancangan fasilitas. Selanjutnya, pada yang ketujuh, yaitu adalah konsep dan pendekatan pada grup teknologi. Kemudian yang kedelapan, yaitu adalah sistem pemindahan dan pengenangan material. Yang kesembilan adalah konsep dan sistem penggunaan atau penyimpanannya. Yang ke-10 adalah penentuan dari lokasi pabriknya. Luaran dari mata kuliah ini berupa dari perancangan tata letak fasilitas yang berbentuk maket serta poster ilmiah. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini yaitu pada CPL 2 dan CPL 5. Nah, CPL ini sudah tertera pada RPS mata kuliah yang sudah divalidasi oleh dosen koordinator serta ketua program studi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mampu merancang tata letak fasilitas sistem manufaktur yang meliputi mesin, tempat kerja, dan gudang, serta sistem pemindahan dari material sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah CPL kedua, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah assessment atau disingkat dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada LMS Unindra, lms.unindra.ac.id, serta presentasi interaktif secara langsung tatap muka untuk mendukung kemampuan pemahaman mahasiswa. Kemudian selanjutnya untuk interaksi, pada mata kuliah ini melibatkan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir yaitu terkait assessment. Assessment atau penilaian, saya menggunakan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian proses melalui tugas proyek berkelompok serta penilaian sikap dan penilaian UTS dan UAS. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah perancangan tata letak fasilitas materi pertemuan keempat, yaitu perhitungan kebutuhan fasilitas dengan pendekatan kuantitatif. Mari kita simak. Oke, kita mulai dulu untuk kuliah di siang hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita mulai berdoa dulu sesuai dengan topik masing-masing. Di berdoa di doa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini melanjutkan dari pertemuan yang ketiga yang lalu, kita sudah membahas mengenai bagaimana menghitung luas lantai produksi. Nah, di sini selanjutnya kita bagaimana menempatkan dari ruang produksi tersebut menjadi struktur seperti tata letak fasilitas yang baik itu seperti apa? Betul.
Jadi di sini kita di pertemuan 4 akan menghitung kebutuhan luas lantainya seperti apa untuk fasilitas yang ada di pabrik seperti itu. Nah, di sini definisinya terkait perhitungan luas lantai aliran secara kualitatif ya, atau secara perhitungan dengan menggunakan inflow dan outflow ya. Jadi aliran dapat diukur secara kualitatif ya. Jadi bagaimana kualitatif ini di dalamnya itu biasa terdapat ada inflow dan outflow seperti itu. Nah, jadi pengukurannya secara kualitatif itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah terkait jumlah per berapa mesin dia akan bekerjanya, atau jumlah per jamnya seperti apa, lalu pergerakan per harinya berapa, lalu berat per minggunya berapa. Jadi kita harus mengetahui hal-hal ini dulu. Jadi kebutuhannya pada proses produksi awal, apakah kita butuh waktunya berapa lama, lalu pergerakan materialnya itu seberapa cepat gitu ya, atau kebutuhannya cepat atau tidak, lalu berat dari per minggunya kebutuhannya seperti apa. Kemudian kita masuk ke product chart ya, sudah pasti product chart berarti dari mau kemana gitu ya. Nah, di sini product chart atau trip frequency chart, jadi kita memberikan informasi mengenai material ini akan dibawa kemana, jadi dasarnya dari mana, lalu mau dibawa kemana. Misalnya kita gambarkan terkait raw material ya, raw material ini ya, misalnya raw material terkait sayap pesawat gitu ya. Misalnya produk chartnya dari mana mau ke mana gitu ya. Ya misalnya dari raw material sampai mau ke meja pola. Ini menggambarkan terkait perjalanan dari material tersebut hingga produk itu menjadi sebuah produk utamanya seperti itu. Jadi di mana komputer ini menggambarkan dari mana ke mana, dari setiap material yang akan kita butuhkan untuk melakukan produksi. Kemudian FTC sendiri ya menggambarkan tentang beberapa hal total dari material handling cost. Jadi kita bisa melihat nih berapa kebutuhan biaya yang dikeluarkan ketika nanti akan perpindahan materialnya, berapa jarak perpindahan antara ke raw material ke meja polanya, dan seperti itu. Kemudian dari FTC sendiri dapat terlihat dari material handling cost ya, atau MHC secara keseluruhan, mulai dari gudang bahan baku hingga shipping sampai pengiriman barang seperti itu. Ya, jadi tidak hanya dari departemen satu ke departemen lain, tapi hingga akhir penyelesaian dari pekerjaan proses produksi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, data yang dimasukkan ke dalam FTC ini sendiri, yang pertama adalah jumlah gerakan antara aktivitas dari part yang digunakan seperti itu. Lalu yang kedua adalah jumlah bahannya gitu ya. Lalu berat bahannya dan kombinasi dari jumlah, waktu, dan berat yang setiap yang dibutuhkan untuk pengirimannya. Lalu ada persentase dari setiap aktivitas. Kemudian ada waktu perpindahannya dan biaya perpindahannya, itu surat tertera pada FTC seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau di FTC itu nanti akan outputnya adalah berupa inflow dan outflow. Nah, di sini inflow ini digunakan untuk mencari koefisien biaya yang masuk ya, karena inflow, karena dia akan masuk. Lalu kalau outflow berarti nilai koefisien yang keluar dari mesin tersebut atau departemen tersebut ya. Atau kalau kita gambarkan ya, kalau inflow berarti masuk, kalau outflow itu keluar. Jadi kita hitung berapa inflow-nya, berapa outflow-nya dari masing-masing pergerakan dari material tersebut ya. Ini bisa berupa cost, bisa berupa waktu, bisa berupa berat, dan lain-lain seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi ada yang masuk ke dalam mesin dan ada yang keluar mesin gitu ya. Ini adalah contoh dari inflow dan outflow. Nah, ini di dalam inflow dan outflow juga ada perhitungannya untuk menghitungnya ya. Jadi ini tabelnya.
Ya, ini tabelnya dasarnya dari form to chart. Ya, di sini misalnya contohnya ada departemennya itu ada R, ada F1, F2, F3, F4, F5, hingga assembly gitu ya. Ini contohnya itu kita dari receiving, lalu masuk ke storage, lalu proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita berikan dari tindakannya, misalnya dari receiving pada proses gudang itu berapa jumlahnya. Jumlahnya ini bisa berat, bisa biayanya, lalu biasa juga dari jumlah komponennya, itu bisa kita tuliskan seperti itu. Nah, ini bisa juga sebuah matriksnya nantinya. Kita hitung totalnya berapa, seperti itu. Jadi kalau kita hitung outflow ke samping, kalau input itu ke bawahnya, seperti itu. Nah, ini kita coba lihat dari studi kasusnya saja dulu. Ya. Nah, ini contoh perhitungannya, studi kasusnya. Jadi misalnya di sini ada 4 departemen yang sudah disiapkan, yaitu departemen A, B, C, dan D. Gitu ya. Jadi misalnya departemen A itu ada pengiriman barang ke departemen B itu sejumlah 10 buah, lalu A ke C itu 20 buah, dan A ke D 30 buah. Maka kalau kita totalkan itu adalah jumlahnya 60. Gitu. Nah, ini kita coba hitung semuanya dari info dan outflow-nya bagaimana. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi untuk menghitung secara inflow, berarti tadi yang saya bilang hitungnya secara ke bawah ya. Maka kita hitung misalnya di sini dari kegiatan A, yaitu B, berarti kita tinggal jumlahkan tadi 10 dibagi dengan 30. Ya, karena ini 30 totalnya. Ya. 30 di sini adalah 30 total dari proses B-nya, kita jumlahkan. Berarti 10 dibagi 30 sama dengan 0,33, seperti itu. Begitu juga pada kegiatan C, ya, kita bagi dengan nilai yang di bawahnya, berarti 20 bagi 20 sama dengan 1, seperti itu. Ya. Begitu seterusnya sampai nilai yang D. D juga seperti itu, 30 dibagi dengan 80 dari hasil ini lalu dibagi, dapatkan 0,37, seperti itu. Nah, ini kita isi, kemudian selanjutnya kita hitung secara outflow-nya. Outflow dari angka yang di sampingnya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat untuk yang menghitung yang nilai D, berarti D sama dengan, berarti kan D-nya ada di ujung situ ya. Jadi dijumlahkan 20 dibagi 60, seperti itu. Nah, ini kita hitung semuanya hingga mendapatkan nilai outflow. Jadi setelah kita hitung inflow dan outflow, kita baru bisa menetapkan mana kira-kira yang bisa kita dekatkan berdasarkan tabel skala prioritas. Nah, ini adalah tabel skala prioritas pada tabel inflow. Ya. Jadi kita bagaimana menetapkan inflow dan outflow ini ke dalam tabel prioritas. Nah, di sini tabel prioritas sendiri atau TSP ya, adalah suatu tabel yang dapat digambarkan untuk urutan prioritas mana yang lebih didekatkan. Ya, kalau nanti di semester di minggu ke depan nanti kita akan coba bahas mengenai ARC, ARD, dan AAD untuk menetapkan di mana posisi yang terdekat. Tapi kalau ini berdasarkan hitungan dari info dan outflow, lalu kita mendapatkan prioritas mana departemen yang harus didekatkan, seperti itu. Nah, di sini tujuannya untuk pembuatan TSP sendiri adalah yang pertama adalah memilihkan dari biaya perpindahan. Ya, sudah pasti ya kalau ketika kita ingin merancang sebuah tata letak pasti harus memilihkan dari biaya perpindahan. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan dari layout, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membingungkan dari jarak material handlingnya. Nah, ini tujuan utama dalam perancangan tata letak fasilitas, yaitu meminimumkan biaya, sudah pasti mengoptimalkan layoutnya agar layout itu bisa kita gunakan secara maksimal, lalu meminimumkan daerah perpindahan. Nah, dari hasil tadi yang di info dan outflow, kemudian kita masukkan ke dalam tabel TSP. Ya. Ini pembahasan mengenai kenapa kita bisa memilih info dan outflow itu biasanya
tergantung si perusahaannya, apakah kita menggunakan inflow ataupun outflow. Nah, misalnya kalau kita lihat bila menggunakan inflow, maka prioritas disusun dari nilai biaya terkecil hingga terbesar. Tapi kalau biaya yang outflow itu dari biaya terbesar hingga terkecil. Tapi kebalik ya, inflow dari kecil ke besar, dari kalau outflow dari besar ke kecil. Nah, ini contoh TSP yang tadi hasil dari inflow, ya berarti kita urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, seperti itu ya. Nah, ini perhitungannya tadi sudah kita tetapkan hasilnya, kemudian kita pindahkan ke tabel skala prioritasnya seperti ini. Ya. Nah, dari tabel ini kita lihat nilai terkecilnya pada yang A itu adalah yang terdekat itu pada departemen B. Maka kita tulis B di sini. Kemudian dari A di sini mana lebih kecil lagi? Kira-kira D ya. D itu nilainya adalah 0,37. Kita pindahkan ke sini. Begitu juga yang terakhir itu 1 nilainya. Seperti itu. Lalu pada departemen B mana yang lebih dekat? Oh, ternyata hanya 1, D. Kita masukkan sini, seperti itu. Kemudian pada departemen C mana yang kira-kira lebih kecil? D dulu ya. D baru D. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu hanya A. Departemen A yang lebih dekat. Nah, ini hasil penyusunan ini baru kita bisa tata letaknya nantinya. Misalnya kita lihat A kedekatannya dengan B. Berarti kita bisa taruh B di samping sini. Ya. Di sini A, di sini B. Lalu kedekatan B dengan D, kita bisa pindahkan ke sini. Seperti itu ya. Kemudian dari dari D dekatnya di barengan C. Ya. Anggap seperti ini C. Kemudian dari C ke A-nya, D ke A dekat ya. Berarti ini bisa kita tukar seperti ini, sini A, di sini juga C. Seperti itu. Nah, ini bisa kita tempatkan seperti itu. Ya, dengan menggunakan inflow dan outflow seperti itu. Nah, kalau outflow ya tadi kebalikannya berarti dari besar ke kecil ya. Kalau outflow kita lihat seperti ini. Jadi kalau dari hasil outflow-nya ini kita masukkan ke plot ini, berarti kita lihat berarti untuk prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, dan keempat kita lihat aja. Misalnya departemen A itu dekatnya lebih dekatnya dengan D ya, tadi dari 1,5 seperti itu. Begitu juga dan C itu dengan nilai 0,66 dan nilai B-nya 0,25 seperti itu. Ya. Kalau yang B nilainya 2 seperti itu. Nah, kalau C gimana nih? Nilai sama 0,5 gimana kira-kira? Sesuai ya, boleh kita urutkan dulu B dulu baru D atau D dulu baru D. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang D itu pasti cuma 1 doang, nilainya 0,33. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal plotting pada gambar kita atau sketsa kita. Nanti di mana yang lebih dekat antara A sama D gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk penghitungan aliran secara kuantitatif. Nanti minggu depan kita coba bahas bagaimana penjabaran secara kualitatif atau sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Bagaimana kedekatan antara A dengan B itu harus didekatkan apa tidak, seperti itu. Namun kalau penggunaan itu harus diberikan alasannya. Apa alasannya? Harus didekatkan apakah harus dengan proses yang sama atau dengan SDM yang sama dan atau yang lain-lain seperti itu. Nah, itu terkait perhitungan dari luas fasilitas pabrik ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait secara perhitungan secara kuantitatif ya. Gimana? Kira-kira atau ini akan menjadi kuis kita ya. Jadi teman-teman silakan untuk presensi di dalamnya ada kuis, tolong dijawab dan gitu ya teman-teman. Silakan di scan aja. Gimana?
diisi pertanyaan-pertanyaannya dalam presensi untuk hari ini seperti itu. Ya, sambil mengisi presensi ada pertanyaan kira-kira teman-teman silakan terkait perhitungan secara kuantitatif dan menggunakan info dan outlook seperti itu. Jadi ini akan menjadi dasar ya menggunakan kuantitatif ini. Karena ini udah pasti ya, karena tadi perhitungannya mengandung info dan outflow gitu ya. Kalau secara kualitatif itu akan berbeda-beda dari satu dengan satu yang lain akan berbeda-beda. Karena itu akan menurut diri kita sendiri untuk menilainya apakah itu harus didekatkan atau tidak didekatkan. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi seperti itu. Ya. Silakan. Ada menanyakan terkait materi hari ini? Ya. Apa? Boleh tadi itu kan perhitungan outflow dari terbesar ke kecil. Ya. Nah kalau untuk perhitungan inflow-nya itu kebalikannya. Kalau misalnya untuk penentuan skala prioritas itu kalau dari info itu dari yang terkecil hingga terbesar nilainya, tapi kalau outflow itu dari terbesar ke kecil. Tapi dari perhitungan itu kita menggunakan perhitungan rumus yang ini, rumus info dan outflow. Jadi ada pembagian antara rata-rata gitu ya, seperti ini. Nah ini kalau ini outflow dan ini inflow-nya. Jadi jumlah yang ada di departemen B kita bagikan ke totalnya seperti itu. Ini untuk nanti hasil ini yang kita rekapkan untuk di PSP seperti itu. Nah kalau outflow-nya seperti ini perhitungannya, ya. Dia yang hasil total yang di samping ini seperti itu. Terima kasih Pak. Ada lagi? Berarti untuk menentukan jarak antar departemen itu berdasarkan hasil Iya, jadi hasil outflow ini yang kita rekap hasilnya ini, lalu kita susun ke dalam tabel skala prioritas. Jadi kita tahu mana nih yang harus diprioritaskan, didekatkan atau tidak, antara prioritas 1, prioritas 2, ataupun prioritas ketiga. Yang pasti ketika kita sudah memprioritaskan yang pertama, berarti itu harus didekatkan. Ya itu kalau misalnya outflow berarti nilai yang terbesarnya dulu yang terdekat gitu ya. Misalnya kalau contohnya di sini dapat salah nih, yang terbesar itu dinilai D seperti itu. Jadi prioritas pertama itu harus didekatkan A ke D-nya. Nah ini akan berbeda antara info dan outflow, dia akan berbeda. Dan karena tadi kalau info dari nilai terkecil nilai terbesar, kalau yang outflow itu tidak besar ke. Ada lagi kira-kira teman-teman? Dipersilakan. Ya gimana hasilnya udah diisi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya. Ini bisa akan menjadi dasar teman-teman untuk membuat sebuah layout produksi gitu ya, seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan yang terkait kualitatif ya, bagaimana kita menentukan tata letak berdasarkan sesuai keinginan kita berdasarkan A, B, C, D. Apapun dasarnya kita harus berikan alasannya. Jadi ketika kita menilai itu nilainya X atau nilainya A, itu harus dasarnya. Dasarnya itu apa alasannya? Seperti itu, apakah kita menggunakan material yang sama atau dokumen yang sama atau
SDM yang sama seperti itu. Dan mungkin seperti itu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.